Bocoran sedikit. Traffic itu paling tinggi pas kita sahur. Kita harus nge-push sepush-pushnya sih. Pas buka itu justru yang traffic rendah. Apakah waktu live streaming itu perlu konsisten? Misal hari ini jam 8 pagi dan besok juga mesti jam 8 pagi atau seperti apa ya, mohon sarannya. Ketika misalnya kita udah menemukan jam yang jam yang paling oke nih, paling reasonable untuk bisnisnya, lakuin di saat itu terus, seperti itu. Logikanya seperti itu. Jadi emang live streaming itu butuh konsisten. Cuma kalau kita masih nyari jam ya kita harus coba-coba seperti itu. Coba dulu nih, misalnya besok ngelakuin jam 8 pagi dulu, at least 3 hari 4 hari lah, coba lakuin jam 8 pagi juga. Nanti akan kelihatan tuh datanya. Bisa kita lihat datanya. Kira-kira performance-nya segimana sih? Misalnya let's say ada di angka, ada grafik segini. Nah, 4 hari berikutnya coba lakuin live streaming di jam lain. Misalnya jam 10 atau habis makan siang atau ntar jam malam lah menjelang maghrib atau gimana. Coba ngelakuin live streaming di situ sampai akhirnya bisa ngelihat polanya nih. Oh, ternyata kalau kita ngelakuin di jam segini kayak gini loh. Kalau ngelakuin di jam segini kayak gini loh trafficnya. Nah, biasanya orang yang benar-benar ngelakuin langsung itu akan tahu, benar-benar akan kerasa banget lah. Karena live streaming jujur kalau misalnya masuk di live streaming sendiri tuh capek. Jadi kita benar-benar tahu apa yang terjadi di live streaming, viewersnya seperti apa, pertanyaannya seperti apa, banyak yang komen apa enggak, tuh akan kerasa banget. Jadi saran saya ini dicoba berbagai macam skenario aja. Misalnya kayak hari 8 pagi, besok 8 pagi juga, mungkin besoknya diubah nih. Hari ketiganya misalnya jam 8 pagi, hari keempatnya diubah misalnya siang. Besoknya diubah misalnya siang sama-sama siang dua-duanya dan lain-lain seperti itu. Jadi nggak ada patok yang mesti sih. Berarti memang harus menemukan polanya sendiri ya Kak ya? Betul, dan itu cuma bisa dilakuin oleh puluhan kali percobaan. Apa sih tantangan awal ketika Pulvita menggunakan sebagai salah satu strategi penjualannya? Karena kan teman-teman mungkin ada yang mau mulai live itu masih takut-takut ya Kak ya, karena masih nggak ada gambaran kira-kira tantangannya seperti apa, tuh bisa diceritain Kak? Sebenarnya kalau tantangan misalnya kayak dari awal mau mulai takut, ya tantangannya itu aja sih, cuma dari dalam diri sehingga maju-maju. Biasanya orang udah banyak berencana tapi akhirnya nggak dilakukan karena yang nggak dilakukan seperti itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya yang awal-awal seperti apa, yaitu yang lakuin aja lah kayak gitu, kayak tagline salah satu brand olahraga lah seperti itu. Ya dilakuin aja, hasilnya tidak sesuai harapan nggak apa, karena emang even di seperti Pulvita ya, di awal-awalnya gitu memang kita ngelakuin banyak banget trial and error, gagal gitu kita banyak banget, tapi kita selalu catat nih kegagalannya dan kita langsung improve nih. Oh, kalau kita gagal ngomong ini nih, coba bisa kita ubah deh omongannya jadi ini, kira-kira berhasil apa enggak. Terus tantangan selanjutnya yang saya rasakan misalnya di tempat saat ini adalah TikTok Live ini ngebuat kita harus standby terus-terusan, kayak yang tadi saya bilang kan, benar-benar harus terus-terusan karena TikTok ini luar biasa banget. Kapan aja kita live selalu ada yang beli, mau tengah malam, mau subuh-subuh, apalagi sekarang nih. Bocoran sedikit, traffic itu paling tinggi pas kita sahur. Fase-fase itu justru kita harus nge-push push-pushnya sih. Dan yang uniknya lagi adalah fase buka itu justru yang traffic rendah. Karena mungkin pas sahur orang ngantuk, jadi butuh nonton sesuatu biar stay awake. Nah, misalnya pas buka ya orang ngapain nonton ini ya, kita fokus aja pengen makan aja, udah lapar kayak gitu kan, kurang lebih sih kayak gitu. Jadi tantangannya harus standby terus-terusan sih, karena itu tadi kalau kita telat sedikit opportunity loss-nya bisa banyak seperti itu. Aku sering banget nih lihat live-nya Pulvita di TikTok. Kalau boleh tahu itu berapa kali sehari sih Kak? Karena aku sering banget lihat, nggak cuma pagi. Oh, jawabannya bukan berapa kali sehari, jawabannya cuma sekali, tapi kita 24 jam tanpa libur. Gitu. Jadi cuma sekali tapi terus-terusan. Kita belum berhenti live streaming dari tahun lalu. Tapi itu dikasih istirahat kan Kak untuk host live-nya? Istirahat, jadi ada shiftnya. Jadi satu host itu mereka live streaming 4 jam untuk satu sesi. Cuma mereka boleh tuh kalau mau ngambil sesi-sesi selanjutnya. Tapi live streamingnya terus-terusan, mau lebaran, mau Natal lah, tahun baru, semua kita tetap live streaming.